Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan media, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir bersama pada hari ini dalam acara penutupan Posko Nataru 2024-2025. Dapat saya sampaikan bahwa pelaksanaan transportasi Nataru 2025-2026 itu alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar, dan tidak banyak ada hal-hal yang terlalu ekstrim ataupun ada hal-hal yang mengganggu kelancaran. Sejauh ini penyelenggarannya cukup baik dan ini adalah posko ini merupakan gambaran dari sinergi antara kementerian dan lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, BUMN, operator transportasi, seluruh stakeholder yang berkaitan dengan transportasi. Sebuah sinergi yang sangat baik dan kita harapkan akan terus bekerja secara baik, khususnya dalam penyelenggaraan transportasi yang juga nanti ke depan ini kita akan segera menghadapi penyelenggaraan transportasi Lebaran yang waktunya juga cukup dekat. Saya akan bilang hanya beberapa minggu lagi, tidak bilang berapa bulan, supaya kita semua dapat mempersiapkan lebih awal, berkoordinasi secara solid, lebih awal juga, menyiapkan segala sesuatunya lebih awal sehingga kita dalam penyelenggaraan Lebaran dapat dilaksanakan dengan baik. Penyelenggaraan Nataru 2025-2026 adalah cerminan bagaimana kita dapat bekerjasama dengan baik dan ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi referensi untuk penyelenggaraan angkutan Lebaran. Hal-hal yang berkaitan dengan angka nanti mungkin akan disampaikan oleh para direktur jenderal, teman-teman. Namun sekali lagi saya mengucapkan juga terima kasih pada rekan-rekan media yang sangat mensupport kegiatan operasi ataupun transportasi Nataru 2025-2026 sehingga masyarakat mendapatkan informasi secara jelas ya, secara baik. Kemudian juga dengan informasi yang baik masyarakat dapat melaksanakan perjalanan juga dengan baik, merencanakan perjalanan dengan baik. Dan alhamdulillah masyarakat juga saya berterima kasih karena selama Nataru kali ini mematuhi apa yang menjadi arahan dari petugas-petugas di lapangan, memonitor informasi cuaca sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan baik. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih. Di sini hadir ada Pak Kakor Lantas, kemudian dari Astama Ops yang diwakili oleh Irjen Polaksana, ada dari Kakor Sabara, dari BNPB, Basarnas, dari TNI, dari BUMN, dari BMKG. Ini semua teman-teman bisa lihat bagaimana kami secara solid menghadirkan negara di dalam penyelenggaraan Nataru 2025-2026. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak semua dan Ibu atas kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau tanya Pak, tadi Pak Aan sempat sebut ada kendala teknis yang akan diperbaiki untuk angkutan barang. Itu kendalanya apa aja Pak? Kendalanya apa aja? Mungkin Pak Aan yang bisa menyampaikan. Pak Dirjen, silakan Pak Dirjen. Kendala teknisnya apa aja Pak? Izin Pak Menteri, maksudnya kendala teknis di lapangan seperti itu bukan kendala yang besar, itu minor-minor ya, seperti pengaturan, kemudian masih ada mungkin koordinasi yang harus segera dievaluasi. Itu kendala-kendala tersebut tidak mempengaruhi jalannya operasi Nataru 2025-2026. Terkait angkutan logistik yang akhirnya nggak jadi ada window time-nya di ruas jalan tol itu seperti apa Pak? Apakah nanti akan berlanjut saat Lebaran juga dengan sistem yang serupa? Baik, untuk pemberlakuan window times kemarin itu kita memberikan window time adalah untuk mengakomodir apa yang menjadi harapan dari teman-teman dari transportasi logistik khususnya. Namun setelah kita evaluasi sepertinya window touch ini kurang efektif.
karena akhirnya dalam pelaksanaannya arus kendaraan logistik cukup besar sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran maupun keselamatan dari para pengguna jalan. Sehingga kemudian kami putuskan untuk memberikan pembatasan terhadap kendaraan logistik khususnya yang sumbu 3 ke atas dengan harapan bahwa dengan tidak diperbolehkannya kendaraan besar itu memberikan jaminan atau memberikan rasa aman dan selamat kepada para pengendara kendaraan yang ada di jalan. Saat Lebaran berarti juga akan menggunakan sistem yang serupa, Pak? Ya, kita akan melakukan evaluasi ya dari Nataru saat ini, kemudian juga Lebaran, dan kita akan memutuskan dan di bulan Januari kita harapkan sudah bisa memberikan keputusan bagaimana mekanisme pengaturan transportasi logistik khususnya yang ada di jalan. Selain yang sumbu 3, apakah nanti work from anywhere juga akan dibawa ke Lebaran gitu? Ya, itu adalah salah satu upaya kita untuk mengatur atau mengurai apabila terjadi kepadatan, dan itu akan kita lakukan setelah kita melakukan survei. Dari hasil survei tersebut, kita akan melihat sampai seberapa jauh animo masyarakat dalam melakukan perjalanan, kemudian puncaknya seperti apa. Apabila memang dirasakan bahwa puncaknya terlalu tinggi, kami berkoordinasi dengan pihak Kakor Lantas, ya, apakah kita perlu mengeluarkan kebijakan work from anywhere sebagaimana yang kita berlakukan di Lebaran tahun kemarin dan juga Nataru pada tahun ini. Nah, dari survei itu kita akan survei dulu. Setelah survei, baru kemudian kita rumuskan pemberlakuan work from anywhere. Tapi kita pastikan bahwa kita sangat terbuka terhadap pemberlakuan work from anywhere untuk mengurai agar tidak terjadi kepadatan. Pak, angka terkait angka pergerakan masyarakat seperti apa Pak pada tahun Nataru? Pada Nataru kali ini ada peningkatan dibandingkan Nataru tahun kemarin. Nataru tahun kemarin sekitar 90 sekian juta, Nataru tahun ini sekitar 110. Jadi nanti angkanya akan disampaikan oleh Kepala BKT untuk secara teknis. Pak, terakhir terkait angkutan logistik tadi, berarti nanti saat Lebaran SKB-nya bisa jadi pegangan nggak Pak? Karena yang tahun ini kan yang Nataru kemarin akhirnya eksekusinya berbeda dengan SKB gitu ya Pak? Iya, jadi kalau yang tahun Nataru kali ini kan kita memang sifatnya dinamis. Sifatnya dinamis, kita melihat kondisi. Tapi kalau nanti di Lebaran, volumenya kan akan lebih meningkat. Tentunya kita akan lebih strict terhadap pemberlakuan pembatasan. Karena yang paling penting perlu diingat teman-teman adalah prioritas utama kita adalah keselamatan. Itu yang perlu kita tekankan. Tapi pengusaha juga ikut diajak rembukan juga? Ya, tentunya kita akan diajak rembuk dan kita minta pengusaha juga harus memaklumi bahwa kalau bicara keselamatan kita nggak bisa mengkuantifikasi nyawa manusia. Ya. Evaluasi posko Nataru saat ini, tahun ini, itu apa aja Pak? Maksudnya? Evaluasi selain daripada logistik tadi Pak, angkutan logistik kan juga. Oh ya, ya kita melihat bagaimana kondisi cuaca, kemudian juga kesiapan dari sarana dan prasarana kita evaluasi. Tapi sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Tentunya kita akan tingkatkan. Seperti misalnya penyeberangan, kita akan tambah lagi jumlah kapal yang akan beroperasi, kemudian jumlah titik yang akan digunakan. Kemudian juga untuk angkutan udara dan sebagainya, kita lihat bagaimana itu semua terkait dengan jumlah yang akan kita survei nantinya, evaluasinya. Survei itu akan menjadi dasar pada kita untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang akan kita berlakukan pada saat Lebaran. Referensinya adalah referensi Nataru, kemudian referensi yang lain adalah pada saat Lebaran tahun kemarin. Cukup? Terima kasih ya.
Yang mana? Ini? Sama-sama.